Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juraida Ramadhani dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 220103020150, lokal IAT 22B. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema materi pembelajaran SMA. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang sengaja dibuat untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya berisi mengenai fakta, data, serta solusi mengenai isu yang diangkat. Bentuk karya ilmiah. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya pun bersifat santai. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Yang kedua, bentuk semi formal. Bentuk semi formal dalam karya ilmiah ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan, seperti laporan biasa dan makalah. Yang ketiga, bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Struktur karya ilmiah. Beberapa bagian penting dari struktur karya ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, judul. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, kerangka teoritis. Yang keempat, metodologi penelitian. Yang kelima, pembahasan. Yang keenam, simpulan atau saran. Yang ketujuh, daftar pustaka. Menemukan informasi yang dapat dikembangkan menjadi karya ilmiah. Karya ilmiah biasanya menyajikan masalah-masalah yang bersifat objektif dan faktual, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistematis, yaitu susunan teks ini teratur dengan pola yang baku. Yang kedua, logis, isinya dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat, antara lain didasari oleh hubungan sebab akibat. Yang ketiga, objektif atau impersonal. Pernyataan-pernyataannya didasarkan pandangan umum, tidak didasari pandangan pribadi penulisannya semata. Yang keempat, faktual. Kebenaran di dalamnya didasarkan kenyataan yang sesungguhnya, tidak imajinatif. Merancang informasi, tujuan, dan esensi dalam karya ilmiah. Yang pertama, menentukan informasi penting dalam karya ilmiah. Dari tujuan penulisan karya ilmiah adalah untuk mempublikasikan suatu ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Salah satu forum yang dijadikan tempat untuk tujuan itu adalah diskusi. Melalui forum itu pula kita dapat memperoleh informasi-informasi penting dari suatu karya ilmiah secara terbuka, disertai berbagai informasi dan tanggapan sebagai pelengkap dari peserta diskusi lainnya. Yang kedua, menyajikan hasil karya ilmiah dalam diskusi. Dalam diskusi kita akan menyajikan hasil karya ilmiah, yang mana di dalamnya terdapat sebuah paparan yang menarik bagi peserta diskusi, paparan secara ringkas dan menarik. Menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Poin pertama, menganalisis sistematika karya ilmiah. Masalah-masalah dalam karya ilmiah mencakup berbagai hal yang bersifat empiris atau pengalaman nyata, mulai dari masalah keagamaan, bahasa, budaya, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Pada dasarnya, makalah terdiri atas 2 bagian utama, yaitu bagian tubuh dan pelengkap. Bagian tubuh terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian pelengkap terdiri dari judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka. Poin kedua, menganalisis kebahasaan karya ilmiah yang dibaca. Ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara
eksplisit untuk mencegah timbulnya pemberian makna yang lain. Makna denotasi adalah makna kata yang tidak mengalami perubahan sesuai dengan konsep asalnya dan tidak mengalami penambahan makna. Makna konotasi adalah makna yang telah mengalami penambahan. Tambahan-tambahan itu berdasarkan perasaan atau pikiran seseorang terhadap suatu hal. Makna denotasi dan konotasi ini juga disebut dengan makna lugas. Mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan karya ilmiah, yaitu mengungkapkan informasi berdasarkan isi karya ilmiah. Makalah terdiri atas pendahuluan, pembahasan, dan simpulan. Di dalam pendahuluan itu terdapat latar belakang masalah, perumusan masalah, dan prosedur pemecahan masalah. Yang kedua tadi pembahasan, dan yang ketiga adalah simpulan. Pada bagian akhir makalah harus dilengkapi dengan data pustaka, yakni sejumlah sumber yang digunakan di dalam penulisan makalah tersebut. Sumber-sumber tersebut disusun secara alfabet dengan memuat nama penulis, tahun atau edisi penerbitan, judul buku, artikel atau berita, kota penerbit, dan terakhir adalah nama penerbit. Menulis karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Untuk menulis karya ilmiah yang baik, langkah-langkah yang harus kita tempuh adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan topik. Langkah awal menulis sebuah karya ilmiah adalah menentukan topik. Langkah awal itu lebih tepatnya disebut sebagai penentuan masalah apabila karya ilmiah yang akan ditulis itu berupa laporan hasil penelitian. Yang kedua, membuat kerangka tulisan. Langkah ini penting dilakukan untuk menjadikan tulisan kita tersusun secara lebih sistematis. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Agar tulisan itu tidak kering, kita memerlukan sejumlah teori dan data yang mendukung terhadap topik itu. Bahan-bahan yang dimaksud dapat bersumber dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan sumber-sumber lainnya. Dan terakhir yaitu pengembangan kerangka menjadi teks yang utuh dan lengkap. Kerangka yang telah dibuat kita kembangkan berdasarkan teori dan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Demikianlah penjelasan tentang karya ilmiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata dalam penyampaian saya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.